Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Latifah dari kelas NR3 dengan NIM 18620501744, Prodi PG PAUD, dan mahasiswi Pancasakti Bekasi. Saya di sini akan memenuhi syarat sebagai tugas pengganti UTS, yaitu dengan judul menganalisis lingkungan makro dengan dosen pengampu Dr. Lamere MPD MM. Analisis lingkungan makro yaitu terdiri dari 6 lingkungan yang harus dilihat, yaitu lingkungan dengan demografi, lingkungan ekonomi, lingkungan alam, lingkungan teknologi, lingkungan politik, lingkungan seni budaya. Lingkungan demografi yaitu pertumbuhan penduduk. Angka penduduk akan mempengaruhi pemasaran bagi suatu produk atau jasa. Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi akan semakin membuka peluang lebih luas, karena bagaimanapun akan terkait dengan beberapa besar suatu produk atau jasa yang akan bisa diserap di pasar. Dua, yaitu lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi itu yaitu distribusi pendapatan. Tingkat pendapatan suatu daerah akan menentukan produk dan jasa dengan kualifikasi seperti apa yang cocok dengan daerah tersebut dan dengan karakter daerah di Indonesia yang sangat beragam. Beragam pula pada potensi antara suatu daerah dengan daerah yang lain. 3, yaitu lingkungan alam. Lingkungan alam menipisnya sumber daya alam, karena sumber daya alam ini adalah suatu yang terus dikreasi politis, dieksploitasikan, yang kelamaan akan habis. Karena salah satunya yaitu kunci utama adalah melihat bagaimana sumber daya alam tersebut itu masih bisa dimanfaatkan atau hilang hingga beberapa lama. Cara beradaptasi dengan lingkungan makro yaitu bisnis dengan mengidentifikasi faktor mana yang paling tidak pasti dan paling signifikan mempengaruhi operasi bisnis. Biasanya langkah-langkah dalam analisis lingkungan makro itu melibatkan tahapan-tahapan yang satu, identifikasi dan pilah faktor-faktor kunci yang paling tidak pasti dan paling signifikan yang mempengaruhi perusahaan. 2, tentukan tren masing-masing faktor, apakah yang bergerak ke arah yang menguntungkan atau tidaknya. 3, klasifikasi faktor-faktor ini sebagai peluang atau ancaman. 4, yaitu mengevaluasi signifikansi setiap peluang atau ancaman terhadap kinerja perusahaan dan kemungkinan terjadinya. Anda kemungkinan menggunakan hasil dalam analisis SWOT. Selanjutnya Anda menetapkan dan menghubungkan peluang dan ancaman ini dengan kekuatan dan kelemahan internal perusahaan
Idealnya, Anda harus dapat memanfaatkan peluang dan memanfaatkan kekuatan internal yang ada di perusahaan tersebut dan meminimalkan dampak ancaman terhadap kelemahan internal. Ada 6 kekuatan lingkungan makro dan contoh-contohnya. Lingkungan makro itu terdiri dari beberapa faktor, yaitu faktor-faktor politik seperti perubahan kepemimpinan negara, kerusuhan politik, kudeta, korupsi, kebijakan pemerintah, dan program kesejahteraan. 2 yaitu ekonomi, yang faktor-faktornya seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, nilai tukar, pajak, indeks saham, harga obligasi, dan tingkat pengangguran. 3 yaitu faktor sosial budaya seperti pertumbuhan populasi, komposisi demografis yang di dalamnya yaitu terkandung usia, agama, dan etnis. Selera dan preferensi, pendapatan dan kekayaan, rumah tangga, dan migrasi. Teknologi yang keempat yaitu teknologi seperti internet, printer 3D, teknologi secara optik, teknologi serat optik, dan nanoteknologi. 5 yaitu faktor lingkungan seperti bencana alam, pemanasan global, dan polusi. 6 yaitu faktor hukum. Faktor hukum itu seperti peraturan persaingan, perlindungan konsumen, persyaratan kesehatan produk, peraturan emisi karbon, kebijakan perdagangan, dan kebijakan lingkungan. Definisi lingkungan makro. Definisi lingkungan makro itu bisa disebut juga lingkungan eksternal yang terdiri dari beberapa faktor dan kekuatan di luar perusahaan yang mempengaruhi operasi bisnis. Dan perusahaan tidak memiliki kendali atas perubahan mereka. Setiap perubahan, faktor-faktor tersebut dapat berdampak pada lingkungan kompetitif dan kondisi internal perusahaan. Lingkungan kompetitif atau lingkungan industri mewakili berbagai kekuatan yang mewakili pengaruh pengaku atau kepentingan eksternal perusahaan. Mereka terdiri dari pesaing, pemerintah, pemasok, pelanggan, komunitas lokal, kreditor, dan sebagainya. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.